Halo, apa kabar semuanya? Sehat kan ya? Masih semangat? Harus dong ya, harus tetap semangat ya. Oke, senang sekali Teacher bisa kembali menjumpai kalian di dalam video pembelajaran kali ini. Teacher akan membahas kembali tentang damai sejahtera. Ini adalah pembahasan kita yang kedua untuk kelas kalian. Ya, 3 hal yang akan Teacher lakukan di pembahasan kali ini adalah sebagai berikut. Oke, langsung saja ya. Kita mulai dengan kegiatan kita yang pertama. Kita evaluasi bersama kegiatan pembelajaran yang sebelumnya serta tugasnya ya. Pada pembelajaran yang lalu, teacher mengirimkan sebuah artikel kepada kalian yang berjudul Pembawa Damai Sejahtera. Kalian membaca artikel itu dan kemudian menjawab pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian renungkan dan kalian jawab. Teacher mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mengerjakan tugasnya dan mengumpulkannya kepada Teacher Elok. Untuk beberapa orang yang terlambat mengumpulkan, lain kali minta tolong ya, lebih disiplin melihat batas waktu pengumpulan supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk yang belum mengumpulkan, tolong segera dikumpulkan. Teacher masih menunggu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Oke. Nah, dari jawaban-jawabannya yang sudah masuk, teacher bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagian besar kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dengan baik, menunjukkan pemahaman kalian terhadap teks yang cukup baik begitu ya. Nah, untuk beberapa kalian teacher memberikan masukan dari komentar personal. Tolong nanti ketika teacher sudah mengembalikan jawaban kalian periksa ya, supaya itu bisa menolong kalian bisa mengerjakan tugas dengan lebih baik di pengerjaan tugas yang selanjutnya. Nah, sekarang teacher akan berikan masukan yang secara keseluruhan ya. Dari jawaban-jawaban yang kalian berikan itu harusnya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Oke, kita bahas yang pertama ya. Kontekstual, artinya setiap jawaban yang kalian berikan itu adalah harus sesuai dengan konteksnya. Kalau teacher memberikan teks, berarti konteksnya adalah berdasarkan isi teks yang teacher berikan. Kalau teacher memberikan video, konteksnya berarti harus mengambil dari isi video itu sebagai landasannya. Loh, teacher apakah nggak boleh memberikan jawaban sendiri? Boleh memberikan jawaban sendiri, tetapi semua harus berpijak dulu landasannya dari isi teks atau video yang teacher kirimkan. Kemudian baru ditambahkan dengan apa yang kalian pikirkan. Begitu ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah elaborasi. Elaborasi itu artinya dengan tekun, dengan cermat. Nah, teacher mengharapkan kalian semua ketika menjawab pertanyaan, kalian bisa menjawabnya dengan cermat ditambahkan dengan ketekunan. Artinya apa? Kalian perlu mencermati teks itu lebih lanjut dengan ketekunan supaya kalian bisa mendapatkan makna yang sesungguhnya. Karena di dalam teks itu bisa jadi ada makna yang tersirat dan yang tersurat. Yang tersurat itu artinya langsung kelihatan di teksnya begitu. Tetapi ketika yang tersirat itu kalian harus memahami lebih dalam lagi di analisanya sehingga kalian mengerti yang dimaksudkan sesungguhnya dengan teks itu apa. Tidak tercantum langsung di teks, tetapi kalian bisa mengambil kesimpulan di sana. Nah, elaborasi itu seperti itu, sehingga kalian perlu usaha lebih untuk menjelaskan dari pemahaman yang lebih mendalam. Nah, ini teacher kasih contoh ya, cara penerapannya seperti apa di dalam menjawab pertanyaan. Dari pertanyaan yang pertama, dari tugas kalian itu pertanyaannya berbunyi seperti ini ya. Apa hubungan antara damai dan kebaikan? Nah, kalau kalian melihat jawabannya di paragraf pertama, di situ ada sudah secara tersurat disebutkan ya di bagian akhir dari paragraf pertama. Jadi, damai itu juga diartikan efek dari hasil kebaikan. Konteksnya berangkat dari situ. Jadi, damai adalah efek dari hasil kebaikan. Segala sesuatu yang dilakukan dengan tujuan kebaikan bersama
itu akan menimbulkan damai. Karena kebaikan menghasilkan hal yang menyenangkan, antara lain itu ya, di situ ada tenang, tidak ribut, tidak ada kejahatan, tidak ada kepura-puraan. Nah, untuk bagian elaborasinya, bagaimana kita bisa berbuat baik? Kita bisa berbuat baik kalau ada damai di hati kita. Damai di hati kita memampukan kita berbuat kebaikan. Dan kebaikan yang kita lakukan menimbulkan damai dengan orang-orang lain. Nah, itu jawaban lengkapnya seperti itu. Kalau kita menggabungkan antara kontekstual dan elaborasi, itu akan mendapatkan jawaban bahwa antara damai dan kebaikan itu saling berkaitan. Ya, damai di hati itu memampukan kita untuk berbuat kebaikan, dan kebaikan yang kita lakukan menimbulkan damai dengan orang lain, menimbulkan perasaan yang menyenangkan dengan orang lain. Tidak ada keributan, tidak ada kejahatan, dan tidak ada kepura-puraan. Seperti itu contohnya ya. Teacher berikan satu lagi contoh ya dari pembahasan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap dan kata-kata kita dalam bercakap-cakap dengan orang lain agar bisa merasakan damai. Nah, ini kalau kalian baca di teksnya, di situ langsung kalian dapatkan jawabannya. Di dalam bercakap-cakap dengan orang lain, tidak boleh ada percakapan bohong, tidak boleh ada kebencian, gosip. Nah, percakapan itu hanya untuk menyenangkan hati tanpa ada unsur ketidakbaikan. Nah, dari teks konteksnya seperti itu, kita bisa elaborasi nih. Berarti ketika kita bercakap-cakap dengan orang lain, tujuan kita adalah untuk kebaikan dan menyenangkan hati. Nah, jadi jawabannya nanti seperti itu ya. Percakapan dan kata-kata kita dengan orang lain tujuannya adalah untuk kebaikan dan menyenangkan hati. Itu bisa dicapai dengan percakapan kita tidak ada kebohongan, kebencian, dan gosip. Nah, nanti kalau kalian mau menambahkan dengan pengertian sendiri bahwa jika kita tujuannya baik, maka penyampaiannya juga harus baik. Itu termasuk di dalam elaborasi lanjutan. Boleh ditambahkan seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh dari penerapan menjawab pertanyaan dengan kontekstual dan elaborasi. Bagaimana? Sudah jelas ya buat kalian semua ya? Nah, nanti kalau pengerjaan tugas selanjutnya ada pertanyaan, usahakan selalu seperti itu. Usahakan selalu mengingat bahwa jawaban yang kalian berikan itu kontekstual, sesuai dengan konteks yang diberikan, dan dielaborasi, diberikan penjelasan lebih yang menunjukkan bahwa kalian punya pemahaman yang lebih mendalam dari makna teks atau sumber apapun yang diberikan kepada kalian. Begitu ya. Nah, nanti hari ini teacher akan kembalikan tugas kalian itu beserta dengan respon dari teacher Elo. Silakan dilihat. Buat teman-teman yang nilainya di bawah 75 boleh mengerjakan ulang tugas ini dengan nilai maksimal 75. Begitu ya, bersama dengan teman-teman yang masih belum mengumpulkan ke teacher Elo, masih teacher tunggu sampai hari ini ya. Silahkan dikerjakan sebaik-baiknya. Oke, tetap semangat ya. Tadi itu kegiatan pertama kita, evaluasi dari pembelajaran minggu lalu dan tugasnya. Kita lanjutkan dengan kegiatan kita yang kedua. Hari ini teacher akan berikan pembahasan singkat saja tentang damai sejahtera, dan teacher beri tema pembahasan kita adalah pencuri damai sejahtera. Baik, kita mulai pembahasan materi untuk pertemuan kali ini ya. Nah, teacher mau mengawali itu dengan memberikan pengertian bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang memperhatikan kita, yang ingin supaya kita semua mengalami damai sejahteranya. Tuhan ingin kita mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan jaminan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-27.
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini jaminan buat kita semua yang percaya kepada Tuhan bahwa damai sejahtera itu sudah diberikan, dan itu tidak seperti yang diberikan dunia. Karena yang diberikan dunia itu sementara sifatnya ya. Hari ini baik, belum tentu besok baik. Hari ini buahnya masih segar, besok bisa busuk. Nah itu yang diberikan dunia. Tetapi yang diberikan Allah tidak seperti yang diberikan dunia. Damai sejahtera yang diberikan Allah itu bersifat kekal, abadi. Ya. Nah yang dimaksud dengan damai itu bukan berarti kita bebas dari masalah, bebas dari pergumulan. Karena selama kita hidup pasti akan ada yang namanya masalah, pasti ada yang namanya kesulitan, pasti ada yang namanya pergumulan. Tetapi damai sejahtera yang dimaksudkan adalah di dalam semua hal itu ada kehadiran Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita di tengah masalah, dalam pergumulan kita, dan menjanjikan kita jalan keluar, menjanjikan kita kemenangan di atas segala permasalahan itu. Itu yang membuat kita tetap mengalami damai sejahtera. Tetapi yang jadi masalah, yang jadi soal adalah ada yang tidak mau kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Iblis tidak mau, iblis tidak suka kita mengalami damai sejahtera. Makanya dia berusaha sebagai bapaknya penipu dan pencuri, pembinasa. Dia mau mencuri damai sejahtera itu dari hati kita. Apa saja yang bisa mencuri damai sejahtera itu dari kita? Teacher akan membahas 5 hal yang menurut teacher itu paling banyak mencuri damai sejahtera kita. Nanti kalau masalah urutannya di tiap orang itu berbeda ya. Nah ini menurut teacher elok. Yang pertama yang bisa mencuri damai sejahtera kita adalah tentang kemarahan. Tuh ya, kalau kalian sedang marah bisa damai hatinya? Nggak bisa, teacher bisa adem, nggak bisa. Rasanya ya, kemarahan. Ada banyak hal dalam hidup kita yang bisa memicu kita untuk menjadi marah. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kemarahan itu bisa mencuri damai sejahtera kita, begitu. Nah, obatnya terhadap kemarahan ini adalah kesabaran, ya. Quote ini menolong teacher untuk bisa mengembalikan damai sejahtera supaya tidak marah-marah terus ya. Orang yang sabar bukanlah orang yang tidak punya marah, tetapi orang yang lebih dewasa dan kuat mengendalikan amarahnya. Artinya ketika kamu marah, kamu tidak berbuat dosa. Itu di bagian ayat yang lain mengatakan seperti itu. Karena kamu lebih dewasa, lebih kuat. Jadi orang yang sabar itu bukan lemah loh ya. Orang yang sabar itu justru lebih kuat. Kuat dalam hal apa? Kuat dalam mengendalikan amarahnya. Nah kalau kita mengingat quote ini, ya kita bisa tertolong untuk tidak mencuri damai sejahtera kita dengan kemarahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, itu yang penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua yang bisa saja mencuri ke damai sejahtera kita adalah kekhawatiran. Khawatir tentang hari esok, khawatir tentang apa yang akan kita makan, kita akan pakai, dan seterusnya. Itu kalau di firman Tuhan ya. Kekhawatiran tentang habis ini mau melanjutkan sekolah mana, kekhawatiran besok mau proyeknya itu seperti apa, presentasinya bagaimana ya, final testnya bagaimana, dan seterusnya. Merasa khawatir ya, dan itu justru membuat kita kehilangan damai sejahtera. Nah, untuk hal yang seperti ini, kalau ada yang sering mengalami mungkin damai sejahteranya tercuri oleh kekhawatiran, ini ada jaminan dari firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan lagi khawatir tentang masa depanmu, karena bersama dengan Tuhan masa depanmu itu cerah. Masa depanmu adalah masa depan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Hari depanmu adalah hari depan yang penuh pengharapan. Jadi kalau kita mau megang ini, tidak perlu khawatir lagi, begitu ya. Yang ketiga, yang bisa mencuri damai sejahtera dari hati kita adalah karena kita punya hati yang terluka, dan luka itu menimbulkan dendam di hati kita.
tidak bisa mengampuni orang lain. Mungkin ada orang yang pernah mengatakan kata-kata yang kasar kepada kita, ada yang mentolong kita, ada yang membuli kita, ada yang merendahkan kita. Mungkin ada yang mengalami disakiti dengan tindakan fisik yang dilakukan, dipukul, ditendang dan sebagainya, yang itu menimbulkan luka hati dan kita mendendam kepada orang yang melakukannya. Kita tidak bisa mengampuni orang itu. Itu bisa mencuri damai sejahtera kita. Setiap kita melihat orang itu, langsung damai sejahtera kita itu tercuri begitu. Nah, ini ada satu quote yang bisa menolong kita di dalam kita kalau kita punya sakit hati, luka hati yang menimbulkan dendam ya, dengan mau mengampuni akan bisa membawamu terlepaskan dari ikatan yang jahat, ikatan kebencian, sakit hati atau amarah dan kekecewaan yang dalam. Jadi kalau kamu tidak mengampuni, sebetulnya yang lebih terluka bukan orang yang melakukan kepadamu, tetapi kita. Yang rugi kita kalau kita tidak mengampuni. Dan mungkin ada yang mengatakan, enak aja teacher, dia sudah begitu kok kita mengampuni. Loh, sebetulnya yang enak itu kita kalau kita mau mengampuni. Ya, karena bisa jadi orang yang melukai kita justru tidak merasa apa-apa, tapi kita yang terus kehilangan damai sejahtera. Begitu ya. Yang berikutnya, yang bisa menghilangkan damai sejahtera, yang bisa mencuri damai sejahtera kita itu adalah ketakutan. Oke. Kalau kalian takut, deg-degan begitu ya. Misalnya kalian tinggal di rumah sendiri, lalu tengah malam lampu mati, listrik mati, pernah ada yang cerita seperti itu ya. Suasananya gelap, mencekam, kalian takut, enak enggak perasaannya? Enggak enak ya, deg-degan terus ya, keringat dingin mungkin. Nah, di dalam kondisi yang seperti itu ya, yang perlu kita ingat bersama adalah bahwa Allah selalu menyertai kita. Allah memberikan kita kekuatan, Allah memberikan kita kemampuan supaya kita bisa menanggung segala sesuatu. Aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Tidak perlu takut lagi, tidak perlu gentar lagi. Seperti Yosua ketika dia harus memimpin bangsa Israel mengalahkan Kanaan, Tuhan memberikan kekuatan. Aku menyertaimu, aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Nah, ini biar memberkati kita ya, supaya kita tidak lagi tercuri damai sejahteranya oleh karena ketakutan. Nah, yang selanjutnya, yang kelima itu adalah iri hati. Iri hati muncul karena kita melihat sepertinya orang lain mendapatkan hal yang lebih baik dari kita. Iri hati muncul karena tidak ada rasa puas dalam hati kita. Nah, mungkin ada yang mengatakan kok dia lebih kaya, kok dia lebih ganteng, kok dia lebih pinter, kok dia lebih cantik, kok dia rasanya lebih beruntung nasibnya dari saya dan seterusnya. Nah, itu bisa menggerogoti damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Loh teacher, apa enggak boleh saya punya keinginan lebih? Boleh punya keinginan lebih, tetapi tidak didasari karena keinginan iri hati. Ya, oh saya melihat teman saya punya ini teacher, saya ingin juga punya. Boleh, tetapi bukan dilandasi dengan iri hati, tetapi landasannya adalah karena saya mau bertumbuh jadi lebih baik. Gitu ya. Nah, ini bisa diobati dengan ini ya. Kalau kita mau mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagaimana kamu. Syukur itu sebagai tanda bahwa kita menghargai pemberian Allah. Syukur itu sebagai tanda bahwa kita punya kepuasan di dalam hati kita. Dan syukur itu juga berarti bahwa kita mengakui bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Yang terbaik. Bahkan mungkin kalau kita minta sesuatu dan belum diberi oleh Tuhan atau tidak diberi oleh Tuhan, itu kita sedang diajari bahwa yang diberikan Tuhan kepada kita itu lebih baik dari apa yang kita minta. Nah, itu tadi adalah 5 hal yang menurut Teacher Elok paling banyak bisa mencuri damai sejahtera kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengalami hal seperti itu? Pernah tercuri damai sejahteranya oleh 5 hal tadi? Atau salah satu dari itu? Kalau iya, ingat selalu bahwa Allah yang baik, Allah yang kita sembah adalah Allah yang ingin kalian semua mengalami damai sejahtera. Dia memberikan jaminan yang pasti damai sejahteranya disediakan buat kita semua.
Tuhan Yesus memberkati.